Kita masuk bagian pasalnya yang ke-63 dan 64. Kita akan lihat bersama saudara pasal 63 ayat 1 dan 2. Pasal 63 ayat 1 dan 2 saudara. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Itu Tuhan saudara. Saudara, dalam pasal 63 secara khusus Daud hanya menyampaikan tentang kerinduannya sama Tuhan. 63 menjadi mazmur di mana Daud mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan, tentang bagaimana kerinduannya akan Tuhan. Ya, kerinduannya akan hidup di dalam Tuhan, kerinduannya akan Tuhan dalam hidupnya, saudara. Tentang kehausannya yang dia gambarkan seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara, ini menjadi sebuah kerinduan Daud. Dan saya melihat kerinduan ini terus dijaga sama Daud. Kerinduan ini terus terpelihara sama Daud sejak dia mengalami Tuhan dalam hidupnya sejak mula. Ya saudara, tetapi saya melihat bagaimana Daud konsisten menjaga ini. Spirit seperti ini tetap ada dimiliki sama Daud. Dalam situasi kondisi yang berubah-ubah dalam hidup Daud, tetapi spirit seperti ini, saudara, kerinduan akan Tuhan, haus akan Tuhan, itu tetap terjaga dalam hidupnya Daud. Daud pernah gagal, saudara, ketika dia jatuh dalam dosa. Tetapi kemudian dia bangkit lagi, dia memperbaiki hidupnya lagi. Saudara, ini juga yang Tuhan mau sebetulnya ada dalam kehidupan kita. Bagaimana hati yang seperti itu harusnya terus ada, dijaga, dipelihara. Karena saya percaya bahwa segala sesuatu yang tidak dijaga pasti hilang. Ada amin, saudaranya. Tidak segala sesuatu yang tidak dipelihara pasti mati. Saya percaya apa yang ada sama Daud, saudara, kerinduan akan Tuhan ini tetap ada dalam diri Daud karena dijaga, karena dipelihara, karena dipupuki, saudara. Dan ini yang seringkali kita lupa. Kita jaga hati ini, kita jaga kerinduan akan Tuhan ini, sehingga kerinduan akan Tuhan ini jadi hilang. Kerinduan akan Tuhan ini jadi mati dalam hidup kita. Atau mungkin ada, tetapi kemudian sudah enggak lurus lagi. Kita rindu akan Tuhan, tapi sebetulnya kita rindu akan berkat-berkatnya Tuhan. Kita rindu akan Tuhan, tapi sebetulnya kita rindu akan pertolongan-pertolongannya Tuhan. Ini sesuatu yang berbeda, saudara. Daud rindu akan Tuhan, ia rindu cuma sama Tuhan, bukan sama berkatnya, bukan sama pertolongannya. Betul, Daud digambarkan dalam pasal tadi 63, dia sedang ada di gurun Yehuda. Tetapi yang hebatnya Daud, dia bukan rindu terhadap pertolongan Tuhan. Bagaimana dia minta Tuhan bebaskan dia, keluarkan dia dari gurun itu, saudara. Tetapi yang Daud minta hanya bisa ketemu Tuhan, bisa ngalamin Tuhan terus dalam hidup. Saya nggak tahu saudara sudah sampai di tahap ini belum. Tapi saya rindu setiap kita bisa ngalamin ini, saudara. Hati yang punya kerinduan akan Tuhan, bukan tentang pertolongan Tuhan, bukan tentang mujizat Tuhan. Saya ingat, saudara, satu saat waktu saya baru masuk sekolah Alkitab. Waktu saya baru masuk sekolah Alkitab, saudara, saya suka doa. Saya sudah paksakan diri saya untuk saya berdoa. Ya, kami kalau berdoa siang, ya, habis pelajaran, habis makan siang, saya ke aula, saudara. Nanti malam saya juga ke aula, ya, sebelum tidur, ketika lampu asrama sudah dimatikan, saya pergi ke aula. Tapi ada satu hal sudah dalam beberapa minggu pertama, ya, saya berdoa, saya nangis, ya. Tapi satu hari, saudara, saya disinggung sama orang, ya. Saya disinggung, ada kata-kata yang buat saya nyinggung saya. Tapi ternyata kata-kata itu merubah saya, saudara, ya, merubah saya. Waktu mata saya kalau habis doa itu bengkak-bengkak, saudara, ya. Kalau habis doa dari aula itu mata saya bengkak-bengkak.
Tapi ada satu teman saya, saudara, ya, kakak kelas saya bilang begini sama saya, wah, habis dari aula lagi, Paul. Ya. Tapi ada kata-kata yang nyelekit gitu, saudara. Dia bilang begini sama saya, kamu doa atau sayang diri? Kamu berdoa atau lagi sayang diri? Itu nyakitin sekali. Tapi ternyata kata-kata itu nusuk saya. Kata-kata itu yang kemudian merubah saya. Karena ternyata dalam beberapa minggu awal saya belajar berdoa, sudah. Ternyata memang betul, ternyata saya lagi mengasihani diri. Karena saya lagi sendirian di sekolah kitab, masuk di asrama dan lain sebagainya, jauh dari orang tua, saudara. Ya, jadi ternyata doa saya ini doa sayang diri. Saya nangis. Ya sudah, tapi bukan nangis penyembahan. Air mata saya bukan air mata penyembahan ketemu Tuhan, saudara, ngalamin Tuhan dalam hidup saya, rindu sama Tuhan. Tapi ternyata itu menjadi sebuah curahan hati. Kata-kata itu nyakitin sekali. Ya, kamu doa atau lagi sayang diri? Daud, saudara, ya, dalam ibadahnya, dalam apapun yang dia ungkapkan itu menggambarkan seperti apa kerohaniannya. Dia katakan dia rindu sama Tuhan, dia rindu sama hadirat Tuhan. Dia bukan rindu sama pertolongan Tuhan. Air matanya bukan air mata kebutuhan terhadap apa yang dia perlukan dalam hidup, tetapi air matanya adalah air mata tangisan tentang ya pengen ketemu Tuhan, ngalamin Tuhan dalam hidup. Dan ini yang kalau kita tidak jaga, ini yang akan hilang. Kalaupun kita pernah ngalamin hal seperti ini, tapi kalau kita nggak jaga, ini akan hilang. Akhirnya air mata kita berubah banyak kualitasnya. Jadi air mata sayang diri, seperti tadi saya. Air mata keluhan, air mata kesusahan, air mata minta pertolongan Tuhan. Maaf saudara, saya tidak mengajar saudara tentang sesuatu yang terlalu tinggi tidak. Tetapi saya melihat ini adalah bagian daripada gambaran tentang seorang yang cinta sama Tuhan. Cinta itu, saudaraku, cinta itu di dalamnya ada kerinduan. Bisa bilang amin, saudara? Amin. Cinta itu bukan tentang jalan-jalan diajak makan. Aduh, hina banget, murahan banget. Kalau maaf, saudara, kalau orang pacaran lalu kemudian dia rindunya apa? Jalan-jalannya. Dia rindunya apa? Makannya, diajak makannya. Rindunya apa? Dibayarin nontonnya. Aduh, jadi kayak murahan. Maaf ya saudara. Jadi murahan kita. Ya, rindunya ke mall lalu kemudian dibeliin apa gitu saudara. Berharap gitu. Aduh, jadi kayak rindu yang terselubung gitu. Rindu yang punya udang di balik batu. Bukan rindu pengen ketemu, bukan rindu pengen samaan, bukan rindu pengen berduaan. Iya kan saudara? Orang pacaran, saya rasa itu yang dibutuhkan. Pengen ketemu aja, pengen samaan aja. Tapi berapa banyak kali kerinduan yang seperti ini sudah berubah, sudah bergeser jauh. Berubah apa? Kerinduan kita sama berkatnya Tuhan. Kerinduan kita sama apa? Sama tangannya Tuhan. Pertolongan, mujizat, berkat-berkatnya Tuhan, kesembuhannya Tuhan. Kalau kita bicara cinta, saudara, kalau kita bicara cinta, bahwa hubungan saya dan Tuhan, saudara dengan Tuhan itu harus dibangun dengan hubungan cinta. Bisa bilang amin, saudara. Amen. Dan cinta ini di dalamnya saya mau bilang ada kerinduan yang kuat. Di dalamnya ada sebuah gairah untuk apa? Untuk mengalami perjumpaan. Bukan tentang hadiah, bukan tentang diajak makannya. Sekali lagi saudara. Jadi aneh itu. Kalau ada orang lagi pacaran yang dia bayanginnya ada nanti makan siang.
nanti pagi makan jamblang. Jadi aneh gitu saudara. Jadi maaf saudara, jadi bergeser, jadi kualitasnya jadi nggak jelas. Ini saudara, ini yang kita harus lihat lagi dalam hidup ini. Ini yang harus kita bangkitkan lagi kalau itu sudah tidak ada. Itu yang kita harus hidupkan lagi kalau itu sudah mati. Itu yang harus kita jaga kalau itu masih ada. Itu yang kita harus pelihara, hidupkan terus. Apa itu kerinduan? Sama-sama bilang sama saya, kerinduan saudara. Kerinduan. Kerinduan itu yang seringkali sudah nggak ada. Akhirnya apa? Ketika kerinduan itu sudah tidak ada, sudah akhirnya apa? Hubungan itu hanya sebuah rutinitas. Kalau kerinduan itu sudah tidak ada, hubungan itu hanya jadi sebuah rutinitas. Ya udah, ya jalan samaan, yuk pergi samaan. Tapi maaf sudah nggak ada kerinduan sebetulnya. Dan kalau sudah tidak ada kerinduan, sebetulnya sudah tidak ada rasa cinta di dalam. Hanya sebuah rutinitas, kebiasaan. Dan ini juga yang Tuhan singgung dalam Wahyu pasal 2 kalau saudara lihat. Bahwa orang-orang yang ada di Efesus, jemaat yang ada di Efesus, kehidupan mereka, aktivitas mereka sekarang sudah tinggal rutinitas. Udah bukan lagi didasari sama cinta. Tidak ada lagi rasa rindu, tidak ada lagi rasa yang seperti itu tuh. Semuanya tinggal rutinitas. Makanya Tuhan bilang, baik pekerjaanmu, bagus pekerjaan, tapi kamu sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula, kata Tuhan. Artinya apa? Mereka sudah mengerjakan tanpa kasih lagi. Mereka sudah mengerjakan hanya ya sudah, ya udah memang begitu, ya begitu. Ya doa pagi, ya doa pagi. Ya nanti hari apa lagi komsel, ya komsel. Nanti apa lagi? Jadi WL, ya jadi WL. Jadi pemain musik, ya pemain musik. Dan apa lagi pengkhotbah, ya pengkhotbah. Rasa itu sudah hilang. Rasa apa? Rasa pengen kasih yang terbaik. Rasa pengen nyenengin gitu. Iya kan? Orang kalau jatuh cinta, rasanya pengen nyenengin gitu. Senang aja, puas aja. Kalau saya bisa nyenengin pasangan saya, puas aja rasanya. Ada rasa apa ya? Ada rasa bukan sombong, bukan bangga, tapi rasa puas. Dan ketika kita turun grade kita, kualitas kita, maka kita akan masuk pada rutinitas. Ibadah, doa, pelayanan, semuanya jadi rutinitas. Jadi sudah tidak ada lagi tuh getaran-getaran rasa itu. Efesus mengalami itu, dan sebetulnya ada terlalu banyak kekristenan yang sedang mengalami seperti yang dialami oleh jemaat Efesus. Kasih itu jadi dingin. Kasih itu jadi hambar. Kasih itu sudah tidak ada lagi rasa. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, segala sesuatu itu perlu dipelihara. Badan kita saja perlu dipelihara. Betul sudah. Kalau badan kita nggak terpelihara, tubuh muka kita nggak terpelihara, waduh ya udah kayaknya udah bocah bacel, sudah keriput lah, apa-apalah, hitam lah, apalah macam. Bukan hitam kulit, saudara. Kalau hitam kulit mah nggak apa-apa. Tapi hitam yang nggak keurus itu beda. Busem, mobil sama, semua sama. Nggak ada perawatan, nggak ada perlindungan. Dan segala sesuatu yang nggak dipelihara, segala sesuatu yang nggak dijaga, nggak heran. Kalau itu apa? Nurun kualitas. Itu nggak akan tetap stabil. Saudara nggak bisa bilang begini, kenapa ya Pak Agam? Ada orang-orang bilang nggak ada rasa lagi. Waduh. Lalu kemudian ketika orang sudah tidak ada rasa lagi, orang mulai nyalain gereja, orang mulai nyalain Tuhan, orang mulai nyalain apa ya, suasana. Masalahnya di sini, masalahnya di kita.
Makanya saya katakan dijaga. Dijaga dengan apa? Dengan segala kewaspadaan. Karena firman Tuhan bilang juga, hati ini harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Maaf ya saudara, ada pelayan Tuhan yang kemudian pada akhirnya mundur dari pelayanan yang saya dengar. Tapi kemudian dia bilang begini, nggak ngalamin pertumbuhan, saya nggak ngalamin apa-apa. Aduh, ampun, saya kesinggung saudara kalau saya ada orang jemaat lalu kemudian bilang nggak ngalamin pertumbuhan. Saya sediakan hal-hal untuk setiap orang ngalamin pertumbuhan. Doa pagi. Saya percaya kalau orang ikutin doa pagi, ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Bisa bilang amin, saudara. Ada pertumbuhan, mau nggak mau kita dengar firman tiap hari. Lalu kemudian ada temannya bilang begini, ya gimana mau bertumbuh? Oh, kalau dengar firman hari Minggu main HP. Kalau dengar hari Minggu habis main musik, turun main HP. Maksud saya di sini saudara, dengan segala kewaspadaan, dengan segala hal-hal yang paling maksimal, kita jaga pertumbuhan itu. Bisa bilang amin saudara. Kita jaga spirit itu, rasa itu tetap terpelihara. Karena kalau rasa itu tidak terpelihara, hilang rasa itu, lenyap rasa itu, pudar rasa itu, hambar rasa itu. Percaya, termasuk saya. Saya harus berjuang untuk apa? Membangkitkan rasa itu terus ada. Ya, saya harus terus. Enggak secara otomatis ketika saya jadi hamba Tuhan, rasa itu, saudara, rasa cinta itu jadi paten di dalam hidup saya. Enggak. Saya harus terus berjuang, saudara. Sungguh. Karena kalau tidak saya jaga, rasa itu juga akan ambles, hilang. Sampai akhirnya apa? Apa yang saya kerjakan jadi cuma pengen pamer, cuma pengen ya pantas-pantas aja. Supaya dilihat orang. Ya karena memang tugas. Tidak ada lagi rasa itu. Tidak ada lagi getaran-getaran itu. Tidak ada lagi pengen kasih yang terbaik gitu. Nggak ada lagi bicara tentang jaga kualitas. Saya harus bilang, saya harus katakan saya juga. Saya berjuang tiap hari untuk rasa itu tetap ada. Karena kalau saya nggak pelihara rasa itu, hilang rasa itu. Jangan pikir cuma Bapak Ibu Saudara yang ngalamin, saya juga sama. Yang jadi perjuangan saya bukan tentang bagaimana saya kasih khotbah yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara, sampaikan khotbah yang terbaik, bukan. Tapi perjuangan yang terberat dalam hidup saya itu jaga rasa itu. Betul, saudara. Karena begini, saudara. Karena ketika rasa itu masih ada, apa yang saya kerjakan jadi mudah. Ada amin, saudara. Cinta itu membuat segala sesuatu yang berat jadi ringan. Bisa bilang amin, saudara. Amin. Makanya ada kata-kata gombal kan, saudara. Ya. Hujan, geledek, akan kutempuh, apalagi banjir, panas terik, ya kan itu cinta kayak gitu, jadi gombal ngapuku gitu, saudara. Tapi ya itu kekuatan cinta, saudara. Jadi apa ya? Jadi segala sesuatu ya jadi ringan gitu. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau udah nggak ada rasa cinta, aduh jadi berat, saudara. Pelayanan yang kita kerjakan jadi membebani, korban, segala sesuatunya jadi susah. Ujang gitu, kita akan bilang ini, wis grab. Iya. Sudah nggak ada lagi yang namanya kata itu, saudara, pengorbanan. Orang yang udah kehilangan cinta, udah nggak mau lagi ketemu, udah nggak mau kenal lagi sama kata pengorbanan, sudah nggak mau tahu. Sungguh, saudara.
nggak mau tahu, saudara. Kalau orang sudah kehilangan cinta, udah nggak mau kenal lagi sama kata pengorbanan. Orang udah kehilangan cinta, yang ada adalah apa? Hubungan apa? Untung rugi. Ini untung boleh, ini rugi boleh. Saya sampaikan ini supaya kita bangkitkan lagi kasih Tuhan dalam hidup kita. Ada amin. Cinta itu. Cinta yang mungkin sudah mati beberapa tahun yang lalu, sampai masih hadir, tapi hanya sebuah rutinitas. Sudah nggak ada rasa. Hanya ya kewajiban saja, kewajiban. Bangkitkan lagi, minta kemurahan Tuhan untuk membangkitkan lagi rasa itu dalam hidup ini. Sampai kita bisa ngalamin lagi itu, saudara, ketika kita mengerjakan segala sesuatunya, kita lakukan itu dengan cinta kita sama Tuhan. Ibadah kita kah, atau pelayanan kita kah, atau apapun yang kita kerjakan, kita nolong orang, cuman pengen supaya orang itu lihat Tuhan, kenal Tuhan. Bukan tentang saya, bukan kenal saya, bukan menghargai saya, tapi supaya orang itu bisa melihat kasihnya Tuhan lewat hidup kita. Mungkin terlalu tinggi gitu, saudara, pembicaraan kita pagi ini. Enggak, saudara. Saya mau bilang begini, itu standar. Kenapa? Karena hubungan kalau bicara cinta itu tuh apa ya? Itu tuh semua orang harus ngalamin. Bukan orang kaya yang ngalamin, bukan orang banyak duit yang ngalamin. Sampai orang yang nggak punya duit juga ngalamin rasa itu. Artinya apa? Setiap orang harus ngalamin perasaan. Artinya di sini nggak kenal status. Artinya saya mau bilang begini, bukan cuma oh ya itu mau buat pelayan Tuhan aja Pak Gem, itu mau buat hamba-hamba Tuhan aja. Enggak, setiap kita, siapapun. Karena saya mau bilang begini, sangat menyedihkan sekali nanti akhirnya kalau sampai apa? Segala sesuatu sudah kehilangan cinta. Akhirnya apa, saudara? Kita akan tinggalkan itu segala sesuatunya. Nggak ada rasa berat sama sekali. Kita tinggalkan Tuhan, kita tinggalkan pelayanan, kita tinggalkan ibadah, kita tinggalkan. Nggak ada lagi rasa berat, nggak ada lagi. Kalau orang sudah kehilangan cinta, pisahan tuh, saudara, nggak ada rasa berat, nggak ada rasa kehilangan, nggak ada. Ngeri. Sampai satu hari, sampai satu saat ada seorang yang tinggalkan Tuhan. Ya udah, tinggalin Tuhan aja. Kenapa? Karena nggak ada rasa, saudara. Jadi nggak aneh. Tinggalin Tuhan, pindah gitu, saudara. Nggak. Saya nggak melarang saudara pindah gereja, enggak. Kalau sampai saudara bagaimana juga, asal jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam hidupmu. Ada amin, saudara. Jangan pernah kau tinggalkan Tuhan. Gereja hanya jadi wadah saja. Dan saya juga harus belajar, harus memaksimalkan pelayanan saya kepada Bapak Ibu Saudara. Tapi yang saya mau katakan ini sudah yang harus jaga, ini yang harus terpelihara dalam hidup kita. Karena kalau itu ada, saudara, maka apa yang kita kerjakan tadi yang pertama jadi mudah, yang sulit jadi mudah. Ada amin, saudara. Ya. Jadi nggak ada keterpaksaan gitu, saudara. Dan saya mau bilang juga, ketika rasa itu ada, cinta itu jadi dasar segala sesuatu. Saya percaya apa yang kita kerjakan itu berkualitas. Bisa bilang amin, saudara. Berkualitas, nggak sembarangan, nggak sembarangan, saudara. Nggak ngasal gitu, ngasal. Tolong kita ya, saudara. Ini bagian yang pertama. Masuk pada bagian yang kedua, Bapak Saudara, pasal 64 ayat 1 sampai 5.
ayat 1 sampai 5. Sama-sama kita baca, saudara. 64 ayat 1 sampai 5. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengadu. Jagalah aku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap kesepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Saudara, kalau saya boleh gambarkan ya saudara, ini ada orang baik, ya sudah ada orang baik. Lalu kemudian orang-orang ini mengintimidasi atau mengganggu orang baik. Orang yang dekat sama Tuhan, orang yang melayani Tuhan, tapi ada orang-orang di sekitarnya yang kemudian ganggu gitu. Ya, dengan kata-kata kah, dengan perbuatan kah, dengan sikap kah, saudaraku, mengganggu ya. Apakah itu membuat tidak nyaman, mengintimidasi, bikin masalah gitu, saudara. Yang saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, yang saya mau sampaikan, ada anggapan yang salah seringkali dalam diri kita. Ya, dan ini yang seringkali melemahkan. Ada anggapan-anggapan yang salah tentang pembelaan Tuhan. Ya, anggapan yang salah. Saudara, tentang apa? Tentang pembelaan Tuhan. Seringkali saudara, kita menganggap bahwa kalau kita dekat sama Tuhan, kalau kita setia sama Tuhan, kalau kita nggak melakukan kejahatan, kalau kita melayani Tuhan, kalau kita begini begitu, memberi, berkorban dan lain sebagainya, maka kita seringkali menganggap bahwa kemudian saya percaya pasti ada tudung Tuhan, pasti ada pembelaan. Saya akan dihindarkan dari hal-hal yang jahat, saya akan disingkirkan dari hal-hal yang gak bagus, dari orang-orang yang gak bagus dari sekitar saya, di sekeliling saya akan dilindungi sama Tuhan. Saya mau bilang bahwa kalau saudara punya anggapan seperti itu, maka saya harus katakan saudara, anggapanmu itu salah. Kalau saya melayani Tuhan lalu kemudian Tuhan nggak akan izinkan orang-orang ganggu saya, nggak akan izinkan tuh orang-orang ngorek-ngorek saya, bikin susah saya, nggak akan. Tuhan akan lindungi saya. Maaf, sekali lagi saya harus bilang itu anggapan saudara yang salah. Daud beberkan. Daud tadi jelaskan. Ada orang-orang yang bersembunyi lalu kemudian mengarahkan panahnya, lidahnya untuk ganggu Daud. Ketika Daud ada dalam hadirat Tuhan, ketika Daud ada dalam persekutuan dengan Tuhan, ketika Daud ada dalam pelayanannya kepada Tuhan, ketika Daud hidup di dalam menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tapi ada orang-orang yang terus ganggu Daud. Dan seringkali kita salah. Nah, keanggapan yang salah ini membuat apa akhirnya? Membuat kita jadi lemah, membuat kita jadi hilang semangat, membuat kita jadi hilang gairah kita. Kenapa? Karena kita bilang begini, saya sudah melayani Tuhan, Tuhan izinin semuanya terjadi. Saya memang sudah melayani Tuhan, saya sudah ini, tapi ada orang-orang yang ngomongin saya, yang bikin lemah saya. Kenapa Tuhan biarkan? Saya sudah belajar setia sama Tuhan, tapi kenapa Tuhan izinkan ada orang-orang yang terus ganggu saya? Kenapa Tuhan gak bela saya? Kenapa Tuhan gak lindungin saya? Saudara, saya mau bilang Tuhan pasti bela saudara. Ada amin saudaranya. Saudara baca ayat-ayat selanjutnya. Dari pasal 64 Tuhan bela Daud. Tetapi untuk bicara tentang bagaimana orang ganggu saudara, orang ganggu kita, apakah itu orang luar, apakah itu orang dalam, perkataankah, sikapkah, perbuatankah, saudara, mereka ganggu kita, maka itu bukan bagian daripada perlindungan Tuhan. Maksud saya, Tuhan gak pernah janji seperti itu. Yang Tuhan janji, engkau tetap aman. Ada amin saudaraku. Engkau tetap akan terus berdiri ketika orang ganggu, goyangin saudara, tapi engkau akan tetap berdiri. Tetapi bukan berarti orang gak bisa pegang saudara, orang gak bisa dorong saudara. Orang dorong saudara, tapi Tuhan akan tetap kuatkan saudara sampai engkau teguh berdiri. Bisa bilang amin saudara? Amin.
Engkau akan tetap teguh berdiri. Tapi bukan berarti orang nggak bisa jamah saudara, nggak bisa ganggu saya, nggak bisa dorong saya. Tapi yang Tuhan janji, Tuhan akan kuatkan, Tuhan akan pegang tangan saya. Dan saya nggak akan goyah, saya nggak akan jatuh. Itu. Tapi bukan berarti orang mau ngomong gitu. Kadang-kadang kan kita pikiran gitu, orang pengen ngomong, ngata-ngatain kita, lidahnya kegigit. Yang saudara, ya lidahnya kegigit. Nah, syukur. Orang pengen ngomongin kita, saudara, jadi hilang suaranya. Enggak. Orang mau ganggu kita, lalu kemudian tangannya jadi apa gitu, engselnya jadi keganggu. Yang Tuhan janji, kita tidak akan dibiarkan jatuh. Ada amin, saudara. Yang Tuhan janji, Tuhan kita akan tetap berdiri kokoh. Walaupun orang dorong kita, benar, saudara, kita kedorong, tapi kita nggak jatuh. Sampai di sini saya mau supaya kita ngerti kenapa? Karena ada banyak pelayan-pelayan Tuhan, ada banyak orang-orang yang ada dalam Tuhan yang salah persepsi, salah anggapan. Tuhan, kenapa Tuhan? Saya sudah berkorban, tapi Tuhan izinin, Tuhan biarin saya diganggu sama orang. Tuhan, orang ganggu usaha saya, orang ngobok-ngobok usaha saya. Iya, tapi saudara percayalah, usaha saudara nggak akan pernah rusak, nggak akan pernah rusak, dirusakkan oleh apa? Orang yang ngobok-ngobok usaha saudara. Usahamu tetap aman, terpelihara. Ada amin, saudara. Bisnismu akan tetap terpelihara, aman di dalam Tuhan. Orang boleh ngobok-ngobok dengan macam-macam cara. Tapi kan memang itu mengganggu, saudara. Itu kan mengganggu, itu kan bikin kita hilang sukacita seringkali. Itu mengganggu pikiran kita. Tapi itu yang saya mau bilang, bahwa jangan salah persepsi, jangan salah berpikir bahwa kalau di dalam Tuhan nanti cegah. Ada kalanya Tuhan seperti itu. Tapi ada saatnya Tuhan biarkan, izinkan hal seperti itu terjadi. Orang ngobok-ngobok nih saudara, bisnis saudara, usaha saudara diganggu gitu. Betul, terjadi. Tapi percayalah, hari selanjutnya ada pertolongan dan pembelaan Tuhan yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Kita akan tetap aman. Kita nggak akan dibuat turun karena perilaku orang-orang seperti itu. Nah, ini yang saya harus katakan. Kita seringkali punya anggapan yang salah, kita punya persepsi yang salah. Sampai akhirnya waktu orang ganggu, waktu kita sedang melayani Tuhan, orang ganggu, kita kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan nggak bela saya? Kenapa Tuhan nggak tolong saya? Kenapa Tuhan nggak lindungi saya? Salah, saudara. Salah konsep perlindungan Tuhan yang saudara tangkap itu, maaf, salah. Bahwa kita akan ngalamin semuanya. Saya dan saudara akan ngalamin. Ketika pun kita ada dalam jalannya Tuhan, dalam jalan lurusnya Tuhan, kita sedang hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi bukan berarti kita lepas dari semua hal-hal yang seperti itu. Perlindungan Tuhan itu bukan konsepnya seperti itu. Nggak terjadi, orang nggak bisa ganggu kita, orang nggak bisa ngomongin kita. Akan terjadi seperti itu. Dan disitulah juga sebetulnya kita semakin didewasakan. Ada amin, saudara. Otot-otot kita ini semakin dilatih, semakin kuat. Ya. Katanya, ya, saudara, nakoda yang hebat tuh nggak pernah dilahirkan dari lautan yang tenang. Nakoda yang hebat tuh dilahirkan dari apa? Dari lautan yang ganas. Dan Tuhan mau memunculkan saudara pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Ada amin, saudara. Yang dilahirkan dari apa? Dari pergumulan, dari tofan, badai, kehidupan yang seringkali menerpa. Saya pada akhirnya kita semakin smart gitu. Kita semakin bijak. Kita semakin tahu kalau begini harus begini sikapnya, tindakannya, responnya. Karena kalau nakoda cuma lahirnya dari danau yang tenang, maka ketika ada angin kencang dia nggak tahu ngarahin perahunya seperti apa, posisinya bagaimana, ngendaliinnya seperti apa, nggak tahu. Mesti berdirinya di mana,
mesti melakukan apa yang seharusnya untuk mengantisipasi. Nggak tahu. Tolong kita ya saudara, ya. Bahwa saya mau bilang bahwa perlindungan Tuhan itu ada tersedia buat saya dan saudara. Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti bela saudara dan saya. Ada amin saudara. Tapi konsepnya harus benar. Ya, konsepnya harus benar. Kita tidak akan pernah ditenggelamkan oleh badai. Tapi badai itu akan datang, badai itu akan menggoncang. Tapi percayalah, kita akan tetap dibuat aman sama Tuhan. Amin saudara ya. Rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usaha, toko, Bapak Ibu Saudara akan tetap dibuat aman sama Tuhan. Mari kita menyembah. Ujian yang tadi 1400. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seluruh hidupku. Bapa,
terus bekerja dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Jangan biarkan kasih itu hilang dari hidup kami. Ya. Kasih terus hidup, terpelihara, terjaga sampai seterusnya dalam hidup kami. Ya. Hari ini ada berkat Tuhan terbaik limpah untuk kami nikmati. Anak-anak kami diberkati, mereka sekolah, berkuliah, masih balita, berdagang, bekerja, berumah tangga yang belum berumah tangga diberkati pagari dengan darah Yesus. Rumah tangga kami, istri, suami, anak-anak kami, pekerjaan, kesehatan, tubuh, jiwa kami, seluruh kepemilikan kami diberkati pagari dengan darah Yesus. Bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati. Kami rindu kami pulang dari tempat ini, kami jadi berkat dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan di Kenturuan diberkati, tambahkan bilangan jiwa yang ada, jiwa yang rindu bertumbuh mengenal Tuhan lebih dalam tim bersama kami di bahkan semua gereja-gereja kota Cirebon semuanya diberkati oleh Tuhan. Tangan kami arahkan bahwa setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam rumah Tuhan ini, keselamatan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam itu papa, mama, kakak, adik kami, orang tua, keluarga, sanak saudara kami, cucu-cucu kami yang belum diselamatkan, selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih, tangan kami yang terangkat pagi hari, kami percaya tangan kami limpah dengan berkat Allah, kemuliaan Allah menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Kami sambut hari yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi